yang paling mematikan di antara 5 perang Gaza bagi kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan hingga Kamis kemarin 3.000 lebih warga Palestina tewas dan 12.000 lainnya terluka. Sementara lebih dari 1.400 orang di Israel tewas. Saya ucapkan selamat datang kepada para pembicara yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya Odi Salsabila, ditemani oleh para pembicara yang kompeten, diantaranya ada Afisha Ikanur Hasanah, Raden Amanda Maharani, Felix Besok Abraham Simanjuntak, Syahrul Mawardi Putra, Catur Aji Prasetyo, Arya Fajar Samudra, Diana Marliana, dan Aisyah Humaira. Pada kesempatan rilis kali ini, kami akan membahas tentang konflik yang terjadi di Palestina. Pada kesempatan kali ini kami mengatasnamakan Advokat Pembela Palestina Indonesia menempatkan diri sebagai posisi penasihat hukum dari pihak Palestina. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan beberapa topik yang sekiranya menjadi pembahasan dalam topik kali ini. Pada kesempatan ini kami akan membicarakan tentang latar belakang konflik, kemudian tentang dampak apa saja yang ditimbulkan dari konflik, kemudian sebagai posisi penasihat hukum, apakah langkah-langkah yang harus dilakukan, serta siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya konflik ini. Sebagai pembuka, kita mengingat bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 telah terjadinya pertempuran setelah Hassam menembakkan roket secara membabi buta ke wilayah Learis, yang sebagian besar merupakan pemukiman warga sipil. Perdana Menteri Learis dengan lantang mengutuk dan menyatakan perang besar-besaran terhadap Hassam dengan melakukan serangan udara yang mengincar wilayah pemukiman warga Palestina di Gaza. Serangan tersebut menyebabkan hancurnya pemukiman dan juga satu-satunya rumah sakit di kota Gaza. Learis mengklaim bahwa serangan yang mereka lakukan tersebut diperlukan di mana menurut intel mereka bahwa Hassam bermukim di bawah pemukiman warga sipil dan membuat gorong-gorong pertahanan di bawah rumah sakit di kota Gaza. Diketahui pula setelah serangan tersebut terjadi antara kedua belah pihak tersebut melakukan penawanan terhadap warga sipil masing-masing, di mana Hassam menawan warga-warga Learis, sedangkan Learis melakukan penangkapan terhadap warga sipil Palestina yang berada di wilayah Gaza. Pada pertengahan November, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menurunkan tim pencari fakta akan serangan kedua belah pihak. ICRC juga melakukan pendekatan kepada pihak-pihak bersengketa sesuai dengan mandat ICRC. Lantas kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana latar belakang konflik di Palestina ini bisa terjadi yang akan dijelaskan oleh Saudara Catur Aji Prasetyo dan Saudara Syahrul Mawardi Putra, kepada yang saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit membahas tentang awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan Learis. Konflik Palestina-Learis bermula dari awal abad ke-20 ketika Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina. Setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman, penguasa wilayah Timur Tengah dalam Perang Dunia Pertama, wilayah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya lebih sedikit. Namun, ketegangan antara kedua etnis yang tinggal di wilayah itu meningkat, sehingga komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Keputusan ini merujuk pada Deklarasi Balfour yang ditandatangani pada 1917. Deklarasi itu dinamai demikian karena merupakan kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris yang menjabat saat itu, Arthur Balfour, dengan komunitas Yahudi di Inggris. Deklarasi ini diabadikan dalam Hardat Inggris atas Palestina dan dilindungi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada 1922. Organisasi ini adalah cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB. Bagi orang-orang Yahudi, Palestina adalah rumah bagi leluhur mereka. Namun komunitas Arab di Palestina juga mengklaim wilayah tersebut dan menentang klaim sepihak komunitas Yahudi di sana antara 1920-an hingga 1940-an. Jumlah orang Yahudi yang tiba di Palestina terus bertambah. Banyak dari mereka melarikan diri dari persekusi yang mereka alami di Eropa, khususnya Holocaust yang dilakukan Nazi di Jerman dan sekitarnya pada Perang Dunia Kedua. Dan pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab serta pemerintahan Inggris juga meningkat. Pada 1947, PBB melakukan pemungutan suara dan memutus membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Adapun Yerusalem ditetapkan sebagai
kota internasional. Rencana ini diterima oleh para pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh pemimpin Arab dan tak pernah diimplementasikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, pada tahun 1948, lantaran tak mampu menyelesaikan pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina, Inggris menarik diri dan para pemimpin Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Learis. Wilayah itu, Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Learis. Nah, pertempuran antara Yahudi dan milisi Arab semakin intens selama berbulan-bulan. Sehari setelah Learis mendeklarasikan diri sebagai negara, 5 negara Arab menyerang wilayah itu. Ratusan warga Palestina melarikan diri atau terpaksa menyerang wilayah tersebut. Ratusan warga Palestina melarikan diri yang dimana mereka sebut sebagai wilayah Nakaba atau bencana. Pada saat pertempuran berakhir, dengan gencatan senjata pada tahun berikutnya, Learis menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Yordania menduduki wilayah yang kemudian dikenal sebagai tepi barat, dan Mesir menduduki Gaza. Sementara wilayah Yerusalem terbagi untuk pasukan Learis di barat dan pasukan Yordania di timur, sebab tak pernah ada perjanjian perdamaian. Perang dan pertempuran terus terjadi pada dekade-dekade berikutnya. Dalam perang pada tahun 1167, Learis menduduki Yerusalem Timur dan tepi barat, serta sebagian daratan tinggi Golan di Suriah, Gaza, dan semenanjung Sinai. Sebagian besar pengungsi Palestina dan keturunan mereka tinggal di Gaza dan tepi barat, serta di sejumlah negara seperti Yordania, Suriah, Lebanon, baik mereka maupun keturunannya, mereka tak diizinkan oleh Learis untuk kembali ke kampung halaman mereka. Learis beralasan hal itu akan membuat Learis kewalahan dan mengancam keberadaannya sebagai negara Yahudi. Learis masih menduduki tepi barat dan mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Pada saat masa mendatang, AS adalah salah satunya dari segelintir negara yang mengakui kota ini sebagai ibu kota Learis. Selama 50 tahun terakhir, Learis telah membangun pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur yang dihuni lebih dari 700.000 orang Yahudi. Pemukiman ini dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional sebagai yang dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Inggris, meskipun Learis menolak klaim ini. Hanya itu saja bisa saya sampaikan, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Catur dan saudara Syahrul yang menyampaikan latar belakang konflik yang sebenarnya terjadi di Palestina. Selanjutnya, setelah latar belakang konflik tersebut disampaikan, maka akan ada dampak dari konflik tersebut, khususnya terhadap warga sipil, yang akan disampaikan langsung oleh Afisya Iqbal Nurhasanah. Kepada saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Odi Salsabila. Adapun dampak serangan yang terjadi ini pastinya menyebabkan pertumpahan darah yang mengerikan terkhusus bagi warga sipil Palestina yang seharusnya tidak menjadi korban serangan dari Learis maupun Hassam. Hal ini disebabkan warga Palestina tidak mempunyai pembekalan senjata yang canggih seperti kedua belah pihak tersebut. Lalu di Gaza telah kehilangan setidaknya 61% pekerjaannya sejak dimulainya perang Learis dan Hassam ini. Perkiraan hilangnya lapangan kerja di wilayah Palestina setara dengan 182.000 pekerjaan. Lalu terdapat pula rumah sakit baptis di Gaza menjadi sasaran serangan udara Learis. Rumah sakit baptis Al-Ahli di Gaza ini dibombardir pada Selasa 17 Oktober 2023 pada malam hari ketika perang Learis dan Hassam terus berkecamuk. Dari banyak kehancuran di jalur Gaza, nasib dari rumah sakit ini banyak mencuri perhatian dunia karena hal ini termasuk ke dalam kategori perang kejahatan perang maksud saya. Selain itu, terdapat pula Rumah Sakit Indonesia di Gaza dibangun oleh Medical Emergency Rescue Committee terpaksa berhenti beroperasi akibat kerusakan pasca serangan Learis dan terputusnya pasokan peralatan medis di tengah membludaknya pasien. Perang Learis dan Hassam ini juga membuat ratusan ribu warga Palestina mengalami krisis ekonomi yang buruk. Kemiskinan meningkat sebesar 4,2% menurut laporan yang dirilis oleh program The UN Economic and Social Commission for Western Asia. Jika perang terus berlanjut, PBB juga memproyeksikan pendapatan domestik bruto Palestina turun hingga 8,4%. Perang ini juga membuat ekosistem lingkungan hidup di Palestina terganggu dan mengurangi keanekaragaman hayati.
ekosistem yang rusak, menghilangkan tempat hidup dan sumber makanan bagi warga setempat. Rantai makanan seperti tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan jika spesies tersebut tidak mampu beradaptasi. Hal ini juga diakibatkan dengan penggunaan senjata militer yang digunakan untuk perang kedua belah pihak tersebut. Baik, saya serahkan kembali kepada Audi Salsabila. Baik, terima kasih kepada Saudara Afisha yang telah menjelaskan dampak dari konflik yang terjadi di Palestina tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti dari rilis kita pada malam hari ini, yakni apakah langkah yang harus dilakukan oleh Palestina terhadap warganya yang menjadi korban dari konflik ini. Sudah ada Saudara Felix maksud saya, dan juga Saudara Arya yang akan menjelaskan tentang inti dari topik rilis kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Audi telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk memaparkan pendapat saya tentang apa yang terjadi pada konflik bersenjata ini. Jadi memang konflik bersenjata ini adalah suatu hal yang sangat penting pada kehidupan di Palestina sekarang ya, karena memang banyak sekali korban yang pada akhirnya mati gitu karena adanya suatu peperangan yang terjadi di Palestina tersebut. Nah, kalau misalnya jadi yang pertama kita mari berpacu pada suatu data ya. Jadi data yang saya dapatkan dari kantor media pemerintah di Gaza menyatakan bahwa hingga 16 November 2023 menyatakan bahwa jumlah korban tewas mencapai 11.697 orang. Termasuk diantaranya adalah 4.710 anak-anak dan 3.160-nya adalah perempuan. Selain itu, selain dari korban-korban ini meninggal, banyak juga ternyata korban-korban yang mengalami luka-luka hingga 29.800 orang. 70% dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Nah, dalam hal ini kan ada suatu hal yang sangat merugikan tentunya bagi Palestina tersebut dan kaitannya juga terhadap keberadaan hukum humaniter internasional. Jadi memang perlindungan terhadap keselamatan yang dimiliki oleh para warga Palestina ini adalah suatu bagian yang sangat berkenaan dan penting terhadap perlindungan rakyat sipil dalam hukum humaniter itu sendiri. Dalam hal ini perlindungan terhadap rakyat sipil dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang dan protokol tambahan 1 tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional serta protokol 2 tahun 1977 tentang konflik bersenjata non-internasional dengan tujuan untuk melindungi dan meminimalkan korban dari tindakan kekerasan bersenjata tersebut. Jadi memang dalam hal ini Palestina sudah seharusnya menciptakan suatu tindakan-tindakan preventif untuk dapat meminimalisir dari korban-korban yang terjadi akibat konflik bersenjata tersebut. Jadi memang harus kita ketahui bahwa faktor utama yang menciptakan korban-korban meninggal tersebut adalah peperangan. Tapi ternyata bukan hanya peperangan, ada beberapa faktor yang lain yang pada hakikatnya dapat menciptakan korban-korban tersebut ketika sedemikian banyak. Nah, jika misalnya kita lihat ya dari penelitian-penelitian dilakukan oleh Profesor Manajemen Kesehatan Global di Universitas Florida Pusat, Saudara Asi, mengatakan bahwa fasilitas medis yang buruk salah satunya karena blokade Gaza selama 16 tahun. Dalam hal ini akibat dari hal tersebut, instrumen medis yang buruk memiliki kaitan terhadap kurangnya alat kesehatan seperti kain kasa dan infus. Jadi memang jika memang dalam hal ini ada korban-korban yang misalnya terdapat luka dan sebagainya, tentu harus ada suatu penanganan tentunya dalam hal medis kepada korban-korban tersebut. Nah, dalam hal ini Palestina kurang terhadap hal tersebut, dan hal itu jika kita kaitkan terhadap pelindungan rakyat sipil dalam hukum humaniter internasional dalam Konvensi Jenewa atau Protokol 1 dan Protokol 2, hal itu jadi hal yang tidak bersesuaian gitu. Jadi memang pada hakikatnya dalam faktor internal itu sendiri bahwa Palestina di sini juga harus menyiapkan hal-hal preventif untuk meminimalisir korban-korban yang akan ada ketika suatu peperangan terjadi gitu. Dan hal itu juga menjadi suatu hal yang harus dilakukan menurut hukum humaniter internasional, dan dalam hal ini Palestina harus melakukan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu pandangan hukum saya jika kita kaitkan terhadap hal-hal atau tindakan preventif yang harus dilakukan Palestina terhadap konflik peperangan atau konflik bersenjata ini. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Audi. Baik, selanjutnya kepada Saudara Arya, silakan untuk melanjutkan statement dari Saudara Felix. Baik, terima kasih. Izin menambahkan dan melanjutkan. Palestina dapat mengambil beberapa tindakan untuk membantu warganya
yang menjadi korban konflik, seperti memberikan bantuan kemanusiaan, fasilitas medis, dan dukungan psikososial. Selain itu, diplomasi internasional dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran global tentang situasi tersebut dan meminta bantuan dari komunitas internasional. Kemudian, tindakan kemanusiaan, fasilitas medis, dan dukungan psikososial adalah langkah-langkah penting untuk membantu warga Palestina yang berdampak konflik. Diplomasi internasional juga dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran global dan mendapatkan dukungan internasional untuk menyelesaikan konflik yang berkelanjutan. Sekiranya mungkin sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aryan telah melengkapkan statement dari Saudara Felix. Selanjutnya, setelah kita berbicara mengenai langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh Palestina untuk melindungi warganya, maka kita akan berbicara mengenai siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya konflik bersenjata ini. Sudah ada Raden Amanda, Aisyah, dan juga Liana yang akan menjelaskan mengenai topik kali ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam berperang memang terdapat beberapa prinsip seperti siapa saja subjek dan objek perang, aturan penggunaan senjata, bangunan yang tidak boleh dihancurkan, dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya, Learis ini tidak mengindahkan peraturan perang internasional tersebut, di mana banyak warga sipil dan anak kecil yang terbunuh dan menjadi sasaran perang gitu. Penyerangan terhadap rumah sakit yang seharusnya tidak diperbolehkan, dan tindakan-tindakan keji lainnya yang sudah jelas menyalahi prinsip kemanusiaan. Maka dari itu siapa yang seharusnya patut bertanggung jawab atas penyalahan prinsip kemanusiaan ini. Nah, dalam fungsi dan tujuannya, PBB sendiri telah mengikrarkan bahwasannya PBB bertanggung jawab untuk mengawasi pengawasan internasional seperti yang dinyatakan dalam piagam PBB, di mana organisasi ini sepatutnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa negara-negara menghormati hak-hak asasi manusia dan tidak mengizinkan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum internasional. Untuk melakukan ini sendiri, PBB memiliki organisasi seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi untuk Penegakan Komitmen Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Selain itu juga PBB memiliki prinsip hak asasi manusia, di mana PBB telah berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, di mana konflik Learis dan Palestina itu telah melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, jelas. Dan PBB memiliki mandat untuk melibatkan diri dalam menyelesaikan konflik yang mematikan dan memastikan pelindungan hak-hak tersebut. Dalam kasus peperangan antara Learis dan Palestina bukan hanya sekedar perang, melainkan sudah dalam tahap genosida atau pemusnahan suatu kaum, di mana penyerangan melalui rudal yang membabi buta dan membumi hanguskan juga membunuh bukan hanya para tentara yang memang sudah menjadi subjek perang, melainkan ada warga sipil, ribuan anak kecil yang seharusnya mendapat perlindungan penuh yang dijamin oleh PBB sebagai badan yang memastikan bahwa hak asasi manusia itu dihormati. Nah, PBB ini sebagai badan dunia seharusnya bersifat objektif dan menegakkan hukum internasional secara adil. Namun pada realitanya dalam konflik ini dapat kita lihat PBB kerap kali mendapat kritik dari berbagai negara karena dinilai gagal dalam mengatasi perang yang berkepanjangan antara Learis dan Palestina, dan dinilai tidak dapat melindungi hak-hak rakyat Palestina. Meski telah banyak resolusi PBB yang telah dicetuskan mengenai pelanggaran HAM di Palestina, tapi tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran tersebut belum terlihat jelas adanya gitu. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selain itu, pihak yang harus bertanggung jawab atas konflik bersenjata ini adalah Learis, di mana Learis dalam melakukan serangan yang dikenal dengan Operasi Castle ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut mengakibatkan timbulnya korban yang sebagian besar dari penduduk sipil di jalur Gaza. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam instrumen hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter. Learis juga melanggar prinsip pembedaan, di mana dalam serangannya ini tidak membedakan antara penduduk sipil dan hak kombatan perang, yang dalam hal ini adalah para militer Hassam. Serta Learis ini tidak membedakan antara objek-objek militer yang memiliki kontribusi efektif dengan objek-objek sipil yang seharusnya tidak boleh dijadikan sasaran dalam serangan militer. Learis juga telah menghancurkan objek-objek sipil seperti rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, bahkan tempat ibadah. Beberapa pelanggaran yang dilakukan militer
learis selama konflik bersenjata berlangsung yang dikategorikan dengan jenis prinsip hukum humaniter yang dilanggar, yaitu prinsip kebutuhan militer atau military necessity, prinsip kemanusiaan humanity, dan prinsip proporsionalitas atau proportionality. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan untuk kasus Hamas. Dalam kasus perang yang terjadi di Gaza, Palestina, tentu saja hal ini juga ikut menjadi tanggung jawab Hasam. Hasam adalah akronim dari frasa bahasa Arab, Harakat Al-Muqamawah Al-Islamiyah, yang berarti gerakan perlawanan Islam. Kata Arab Hasam juga berarti pengabdian dan semangat di jalan Allah. Piagam Hasam menafsirkan namanya yang berarti kekuatan dan keberanian. Hasam merupakan salah satu partai dan organisasi militan terbesar di Palestina yang saat ini memimpin Gaza atas kemenangannya dalam pemilu legislatif tahun 2006. Hasam dibentuk pada tahun 1987 oleh Sheikh Ahmad Yassin setelah kebangkitan Palestina yang disebut sebagai Intifada pertama. Konflik antara Learis dan Palestina memanas setelah kelompok militan Palestina Hasam menyerang Learis dengan sedikitnya 5.000 roket hanya dalam waktu 20 menit pada Sabtu 7 Oktober pagi waktu setempat. Sebagai respon, Learis mendeklarasikan perang terhadap Hasam dan melakukan pembalasan dengan meluncurkan serangan udara ke jalur Gaza yang menargetkan bangunan tempat tinggal, rumah sakit, dan menewaskan masyarakat sipil. Hasam adalah kelompok militan dan organisasi politik Palestina. Kelompok ini telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara dan entitas internasional. Peran Hasam di wilayah Palestina telah menjadi subjek kontroversi. Beberapa pihak memandangnya sebagai gerakan perlawanan dan ada pula yang mengutuk metode yang dilakukan Hasam, termasuk tindakan terorisme. Hasam muncul pada akhir tahun 1980-an dan mendapatkan popularitas di wilayah Palestina. Tujuan utama kelompok ini mencakup perlawanan terhadap pendudukan Learis dan pembentukan dan serangan roket telah menuai kritik internasional karena menargetkan warga sipil. Hasam juga memainkan peran politik setelah memenangkan pemilihan legislatif Palestina tahun 2006. Kemenangan ini menimbulkan ketegangan dengan Partai Fatah sehingga terjadi pepecahan antara tepi barat yang dikuasai Fatah dan jalur Gaza yang dikuasai Hasam. Kritikus berpendapat bahwa aktivitas bersenjata Hasam melemahkan upaya mencapai resolusi damai terhadap konflik Learis Palestina. Di sisi lain, para pendukungnya memandang kelompok tersebut sebagai kekuatan perlawanan yang sah terhadap apa yang mereka anggap sebagai penindasan Learis. Situasinya rumit dan mencerminkan tantangan yang luas dan mencapai perdamaian yang stabilitas di kawasan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ren Amanda, Aisyah, dan juga Lian yang telah menyampaikan topik terakhir, yakni siapakah pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam konflik Palestina ini. Pada selanjutnya, saya akan menyampaikan simpulan dari rilis kita pada malam hari ini, yakni mengingat banyaknya pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik antara Palestina dan Learis, maka perlu dibentuknya suatu pihak atau badan yang dapat menegakkan hukum humaniter internasional secara adil dan tegas, guna menangkal akibat hal yang tidak diinginkan dari konflik tersebut. Serta selanjutnya dapat memberikan pelajaran berharga bahwasannya pentingnya nilai dan hakikat hak asasi manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia, sehingga konflik tersebut dapat dihindari dan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan atau penerapan hukum humaniter internasional harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran hukum humaniter internasional semaksimal mungkin. Dalam konflik ini, yaitu antara Palestina dan Learis, harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional, dan bahwasanya PBB sebagai badan yang bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dunia haruslah menyampaikan resolusi terhadap terjadinya konflik ini. Baik, itulah simpulan dari rilis kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah terlibat. Untuk rilis kali ini akan kami upload di akun resmi kami. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.